Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Sudah aku bilang bukan siapa-siapa. Lagi pula, kenapa kamu di sini? Bukankah acaranya belum selesai? Tanya Baby dengan bingung. Karena tiba-tiba saja pria itu ada di taman bersamanya. Cih, seharusnya yang bertanya seperti itu adalah aku. Kenapa kamu ada di taman? Bukankah acara keluargamu belum selesai? Hai, jangan menjawab pertanyaan dengan sebuah pertanyaan, ucap Baby dengan ketus. Membuat Sky tertawa saat melihat wajah Lea yang semakin cantik saat gadis itu sedang marah. Dan tanpa sadar tangannya mengusap pipi Lea, di mana terdapat lesung pipi yang begitu menarik perhatiannya. Sejak pertama kali bertemu. Berani sekali kau menyentuhnya, ucap seorang dari belakang, membuat Baby dan Sky langsung menatap ke arah sumber suara. Kak Mars? Baby yang terkejut langsung berdiri dari tempat duduknya dan lalu menghampiri sepupunya itu. Sementara itu, Sky yang juga terkejut melihat sosok saudara kembar Venus menjadi semakin terkejut saat tahu Lea mengenal sosok Mars Graham. Kak Mars, sedang apa di sini? Tanya Baby dengan gugup. Aku yang seharusnya bertanya, sedang apa kau di sini? Dan siapa pria itu? Mars menatap pria yang berdiri tidak jauh dari tempatnya berada. Aku, Baby tidak tahu harus menjawab apa. Karena tidak mungkin ia menjawab dengan jujur, alasannya berada di taman tersebut. Mars, apa kabar? Lama tidak berjumpa. Sky berjalan menghampiri saudara kembar Venus. Saat melihat Lea yang gugup dan ketakutan menjawab pertanyaan dari Mars. Siapa kau? Mars menelisik wajah yang tidak begitu asing baginya. Skyward. Dia mengulurkan tangannya. Mars hanya diam, tidak menerima uluran tangan tersebut, menatap sosok di hadapannya dari atas sampai bawah, sambil mengingat-ingat dengan jelas siapa pria yang bernama Skyward. Tunggu dulu, bukankah kau itu pria yang pernah mendekati Venus adikku? Tanya Mars saat teringat pada sosok tersebut. What? Kau pernah menyukai Kak Venus? Sahut Baby dengan wajah terkejut. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Sky menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, menatap Lea dan Mars bergantian. Membuat Baby terkejut mengetahui Sky mengenal Mars, bahkan pernah menyukai sosok Venus. Sementara Mars kembali menelisik sosok Sky yang terlihat banyak berubah. Lalu matanya menatap pada Baby saat teringat tujuannya datang kemari untuk menyusul adik Boy Alberto. Baby, ayo. Mars menarik tangan sepupunya. Baby, bukankah namanya Lea? Gumam Sky dalam hati. Aku tidak mau kembali ke hotel. Aku ingin pulang. Baby menarik paksa tangannya yang digenggam oleh Mars. Ya, kau akan diantar pulang oleh Liam. Mars kembali menarik tangan Baby. Tunggu dulu. Sky yang sejak tadi bingung melihat dan mendengar perdebatan antara Lea dan Mars, memberanikan diri untuk menghalangi langkah keduanya. Lea, ada hubungan apa antara kau dan Mars? Tanya Sky. Lea. Mars menatap Baby sembari menautkan kedua alisnya. Dia itu Baby, bukan Lea, ucap Mars. Baby? Tapi namanya Baby Alberto, dia adik Boy Alberto, terang Mars. What? Dia adik Boy Alberto? Sky menatap Baby dengan wajah tak percaya
sekaligus menuntut penjelasan dari gadis yang saat ini tengah tersenyum padanya. "Ya, namaku Baby Alberto. Salah satu adik yang kau bilang sok berkuasa dan sangat menyebalkan." Baby menatap tajam pada Sky. Tapi Sky yang begitu terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap kepergian Lea alias Baby, tanpa bisa menahan gadis itu untuk sekedar menanyakan lebih lanjut kenapa gadis itu berbohong padanya. Cukup lama Sky terdiam di taman tersebut. Walaupun di tempat itu sudah tidak ada siapapun, pikirannya masih dipenuhi oleh tanda tanya tentang Lea alias Baby. "Siapapun namamu dan dari mana keluargamu berasal, aku akan tetap mengejarmu, Lea alias Baby Alberto," gumam Sky dalam hati, yang memutuskan untuk memperjuangkan cintanya meski harus berhadapan dengan seluruh keluarga besar Alberto. Karena Sky yang sekarang sudah bukan Sky yang dulu, yang sama sekali tidak berminat terhadap keluarga Alberto, Matteo ataupun Graham. Sky yang sekarang adalah pria yang akan melakukan apapun untuk mendapatkan cintanya. Setelah kejadian malam itu, saat Agam menciumnya dan pergi begitu saja tanpa satu kata pun, Baby begitu bersemangat untuk masuk kerja. Bukan karena ia merasa bahagia bertemu dengan pujian hatinya itu, tapi karena Baby ingin menanyakan apa alasan Agam menciumnya, lalu meninggalkan dirinya begitu saja setelah mencium kedua mereka. "Kau mau kemana?" Boy menatap adiknya yang terlihat terburu-buru. "Berangkat kerja," jawab Baby sembari memeriksa isi tas kerjanya. "Kerja? Bukankah kau sudah tidak lagi bekerja di perusahaan Dimitri Group?" Boy menautkan kedua alisnya. "Aku masih bekerja di sana, Kak. Hanya saja selama beberapa hari ini aku tidak masuk karena sedang dihukum A," jelas Baby. "Tapi yang aku tahu, kau itu sudah dipecat. Ayah mengatakan itu tadi malam." "Apa? Aku dipecat?" Bagi Baby dengan wajah yang terkejut. Boy menjawab dengan anggukan kepala. "Tapi kemarin malam A tidak mengatakan apapun padaku." Baby menjatuhkan tubuhnya di atas sofa. Ia begitu terkejut mendengar pemecatan dirinya, karena ia berpikir Agam tidak mengizinkannya masuk kerja karena marah atas kejadian memalukan tempo hari, tapi tidak sampai memecatnya. "Mungkin dia lupa memberitahumu." Boy ikut duduk di sebelah adiknya. Tapi kenapa aku dipecat? Apa kesalahanku?" Baby menatap kakaknya dengan tatapan sendu. "Mana aku tahu," ucap Boy. "Dan mulai besok kau bekerja di perusahaan Ken." "What?" Baby kembali terkejut. "Tapi Kak, dilarang protes," ucap Boy dengan tegas. "Dan sekarang masuk kembali ke kamarmu." "Tidak mau." Baby berdiri dari duduknya. "Aku ingin pergi ke kantor A dan meminta penjelasan darinya." Ia melangkahkan kakinya keluar dari masion utama, tidak mempedulikan teriakan Boy yang memanggil namanya. Di sisi lain, Boy Alberto hanya bisa menghela nafasnya saat melihat kepergian Baby. Ia pun berjalan ke kamar sembari mengambil ponselnya yang ada di saku mejanya. Sementara itu di tempat yang lainnya, Baby yang sudah sampai di perusahaan milik Agam segera masuk ke gedung tersebut, lalu menaiki lift menuju ruang kerja sepupunya itu. "Jo, apa A ada di dalam?" tanya Baby saat penasaran berpapasan dengan asisten pribadi Agam. "Ada Nona, tapi tidak ingin membuang waktunya." Baby segera masuk ke dalam ruang kerja Agam tanpa mendengar penjelasan terlebih dahulu dari Jonathan. "Ah, kenapa kau?" Perkataan Baby menghilang di udara saat melihat pemandangan yang ada di depan matanya.
Di sana terlihat jelas Cindy tengah mengusap wajah Agam, membuat emosi yang sudah memanas di hatinya langsung terbakar. "Baby?" Cindy menurunkan tangannya karena terkejut melihat kedatangan sepupu tunangannya itu. Sementara Agam hanya diam menatap dingin ke arah Baby. "Cindy, keluarlah dulu dan tunggu di ruang Jonathan. Ada hal penting yang harus aku bicarakan dengan Baby." "Tapi Cindy menatap Baby lalu menatap Agam bergantian. 10 menit. Agam menatap tajam pada tunangannya, membuat Cindy mau tidak mau keluar dari ruang kerja Agam dengan hati yang sedih. Karena pria yang menjadi tunangannya sejak kemarin malam itu justru menyuruhnya pergi dari ruangan tersebut dan tidak mengizinkannya untuk mendengar pembicaraan antara mereka. "Ada apa kau kemari?" tanya Agam setelah hanya ada dirinya dan juga Baby di ruangan tersebut. "Apa B tidak memberitahumu kalau kau sudah tidak bekerja lagi di perusahaan ini?" Baby hanya diam, tidak menjawab pertanyaan Agam. Yang ia lakukan hanya menatap pria itu dengan intens. "Baby, kau dengar aku?" Agam sedikit menaikkan suaranya, karena melihat gadis itu hanya diam saja. "Kenapa, Kenapa kemarin malam kau menciumku?" tanya Baby tanpa mempedulikan pertanyaan Agam. "Kejadian itu lupakanlah, karena aku melakukannya tidak sengaja," jawab Agam dengan raut wajah yang datar. "Apa? Kau bilang tidak sengaja?" Baby tersenyum sinis. "Kalau hanya satu kali, kau boleh mengatakan tidak sengaja. Tapi kau melakukannya 2 kali. Itu artinya kau doyan dan menginginkannya," sindir Baby dengan ketus. "Terserah kau mau mengatakan apa, tapi bagiku ciuman itu tidak berarti apapun." "Kau?" Baby hendak menampar wajah Agam, tapi tangannya tertahan saat kedua matanya melihat sudut bibir pria itu yang terluka. "Ini kenapa?" Ia hendak menyentuh luka tersebut, namun tangannya justru ditampik dengan kasar oleh Agam. "Sudah hampir 10 menit. Jika tidak ada yang ingin dibicarakan lagi, maka keluarlah." Agam berjalan menuju kursi kerjanya. "Masih ada satu lagi pertanyaanku," ucap Baby sembari terus menatap luka di sudut bibir Agam. Dan jika diperhatikan dengan teliti, di dekat mata bagian bawah, dia juga terlihat bengkak dan biru seperti bekas pukulan. Membuat Baby bertanya-tanya dalam hatinya, siapa yang sudah memukul Agam? Dan kapan itu terjadi? Karena seingatnya, terakhir kali bertemu saat ciuman itu, wajah Agam masih tampan dan mulus tanpa luka secuil pun. "Apa yang ingin kau tanyakan?" Agam yang sudah duduk di kursi kerjanya bertanya tanpa menatap wajah Baby. Ia lebih memilih membuka berkas yang ada di atas meja daripada menatap gadis itu. "Kenapa aku dipecat? Apa karena kejadian kemarin malam? Tapi yang menciumiku itu kau, bukan aku. Jadi, sudah aku bilang, ciuman itu tidak berarti apapun. Dan kau dipecat karena perusahaanku tidak membutuhkan tenagamu lagi." Dek. Baby yang semula merasa iba dengan luka yang ada di wajah tampan Agam, sontak menatap tajam pria itu dengan tatapan penuh luka. Luka di hatinya karena Agam terus-menerus mengatakan kejadian ciuman yang mereka lakukan tidak berarti apapun dan hanya sebuah ketidaksengajaan. Kau jahat sekali. Aku benar-benar kecewa padamu." Baby menahan air mata yang hendak jatuh di kedua pipinya. "Sungguh aku menyesal telah jatuh cinta padamu." "Bagus kalau kau menyesal. Sekarang keluar dari ruanganku karena waktunya sudah habis." Agam menutup berkas yang ada di tangannya, menatap wajah Baby dengan raut wajah yang dingin dan datar. "Oke, aku akan keluar." Baby mengepalkan kedua tangannya
dengan erat. Tapi ingatlah satu hal, Aga Mateo, suatu hari nanti kau akan menyesal telah menyia-nyiakan rasa cintaku. Karena di saat itu terjadi, rasa cintaku mungkin sudah hilang, ucap Baby dengan berbohong. Karena sampai kapanpun, dirinya akan terus mencintai seorang Aga Mateo. Seorang pria yang tidak lain adalah sepupunya sendiri. Cinta pertama sekaligus pria satu-satunya yang telah menyentuh bibirnya. Tunggu Baby, ucap Agam saat melihat gadis itu hendak pergi dari ruangannya. Dan kau juga harus ingat, aku adalah sepupumu dan sampai kapanpun hubungan kita adalah saudara. Karena kita berdua bagian dari keluarga besar Arbeto dan Mateo. Baby yang terdiam di tempatnya kembali berjalan tanpa ingin menatap ke belakang. Dengan langkah kaki penuh amarah, ia bertekad untuk membuat pria itu menyesali setiap perkataannya. Aga Mateo, aku membencimu. Kau laki-laki brengsek, teriak Baby dengan keras setelah keluar dari perusahaan Dimitri Group. Ia tidak peduli. Orang-orang di sekitar jalanan menatap ke arahnya. Jadi, pria yang sejak dulu membuatmu galau itu Aga Mateo. Kau? Baby terkejut saat melihat sosok yang berbicara padanya. Lagi-lagi kau. Kenapa aku harus selalu bertemu denganmu? Keluh Baby saat melihat Sky yang sudah berdiri di sampingnya. Itu tandanya kita berjodoh. Sky menarik tangan Baby dan membawa gadis itu pergi dari tempat tersebut. Karena banyak orang yang sedang menatap Baby yang tadi berteriak seperti orang tidak waras. Dan tanpa disadari oleh keduanya, dari tempat yang tidak jauh, ada seseorang yang menatap kepergian mereka dengan sorot mata yang tajam. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.